Kira-kira hutan di Indonesia itu rusak semua? Apakah karena orang hutan atau sarjana kehutanan? Bukan, ini jelas dari manusia sendiri. Lah iya, Ya. bukan orang hutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di acara An-Nur Podcasten. Di sini kita kedatangan sosok ya. Beliau ini Idris Hizbullah Husain, tadi ya. Menempuh pendidikan S1-nya di Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jurusannya. Terus S2-nya English Education. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Dan beliau juga ini pernah menjadi imam Masjid Nusantara di Akihabara. Ya, di Tokyo. Itu di mana? Akihabara itu mungkin kalau di kita itu kayak desa begitu. Tapi di sana kota gitu, prefecture gitu. Jadi di Tokyo. Oh, di kalau Tokyo. Kotanya Tokyo, di ibu kotanya. Itu tahun berapa nggih? Tahun 2019. 2019 nggih. Tahun 2019 sebelum adanya corona. Sebelum adanya corona. Saya ke sana. Berarti melalui jalur apa kemarin pada saat ke Jepang sendiri? Ya, pada tahun tersebut. Pada waktu itu saya apply dan kebetulan memang ada penawaran dan itu dapat dari teman saya. Dan akhirnya saya apply sendiri, tes dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah. Itu melalui jalur di pesantren saya, pesantren Al-Hikam Depok. Kerjasama sama PCI NU Jepang. NU Jepang. Baik, mungkin di sini kita akan membahas ya bersama Ustadz Idris Hizbullah Husain terkait dengan korelasi antara ilmu dan amal soleh. Mungkin nanti bisa dijelaskan terkait dengan ilmu itu bagaimana, terus amal soleh itu seperti apa, terus poin-poinnya seperti apa, terus keterkaitannya seperti apa dan sejauh mana, terus nanti kesimpulannya seperti apa, mungkin itu monggo di Ustadz. Ya, terima kasih Mas Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi azim. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Terkait pertanyaan dari Mas Ulil tentang korelasi antara iman dan amal soleh. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa penting. Kenapa saya katakan penting? Karena di dalam Al-Quran, kata iman dan kata amal soleh itu selalu digabungkan. Nah, dan itu diulang-ulang. Nah, sesuatu yang diulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran itu mengandung pengertian bahwa hal itu sangat penting. Mungkin jenengan sudah hafal innalladzina amanu wa amilus solihat. Seperti contoh di wal asri itu aja innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya mencari ada sekitar kurang lebih hampir 30 lebih kata innal ladzina amanu wa amilus solihatin. Nah, jadi memang apa yang bisa kita ambil atau kita petik pelajaran atau makna dari penggabungan kata innalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi saya menangkap bahwa kalau kita hanya beriman saja tanpa melakukan amal, itu saya kira hanya kosong saja. Tetapi kemudian kita melakukan amal tanpa iman, ya akan sia-sia perbuatan kita. Seperti begini, kalau kita mengimani bahwa Allah itu maha kasih, bahwa Allah itu maha penyayang, lalu kemudian kita tidak melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, kita tidak mengasihi orang lain, kita suka mendolimi orang lain, nah ini kan tidak ada kesesuaian. Kita mengimani Allah maha kasih, tapi kita tidak mengasihi orang lain.
Nah, sebaliknya juga seperti itu. Kita banyak melakukan amal soleh. Kita suka bersedekah, lalu kita kemudian kepada tetangga baik, suka menolong dan lain sebagainya. Tapi kita tidak iman kepada Allah. Nah, ini hanya perbuatan yang kosong, maksudnya sia-sia. Nah, jadi kesesuaian korelasi antara keimanan dan amal soleh ini harus beriringan, tidak boleh terpisah seperti itu, Mas Ulil. Nah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan tentang luar biasanya orang-orang yang melakukan amal soleh disertai dengan keimanan. Begitu. Nah, yang menjadi uniknya lagi di dalam Al-Quran, kebanyakan itu amanu terlebih dahulu baru amalus solihat, amilus solihat. Jadi berangkatnya perbuatan baik itu memang harus disertai dengan keilmuan, yaitu bahwa ini memang menjadi perintah dari Allah, ini ada syariatnya, dan kita meyakini, mengimani itu, baru itu menjadi sebuah nilai pahala. Seperti itu, Mas William. Misalkan, tadi saya singgung, kita mau bersedekah kepada orang, tapi kita tidak tahu apakah ini menjadi anjuran, apakah ini menjadi sebuah perintah, bagaimana cara-caranya dan lain sebagainya, ya maka hanya menjadi perbuatan baik saja, bukan menjadi amal soleh yang itu bernilai pahala seperti itu. Seperti contoh juga di dalam Al-Quran ini, orang yang melakukan amal baik dan juga dia beriman kepada Allah, ini ada di dalam Al-Quran, saya kutip ayatnya, kebetulan di surah An-Nur, sama dengan tempat kita podcast ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Nah, dan wa'adallahu alladhi, dan Allah itu menjanjikan kepada siapa? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat. Nah, jadi bukan hanya orang yang beriman saja, tetapi wa amilus solihat, dan juga orang-orang yang melakukan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Nah, sungguh-sungguh Allah akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Dalam artian, orang-orang yang melakukan perbuatan baik atau amal soleh disertai dengan landasan keimanan, itu insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah sekaligus di sisi masyarakat. Ya, ada lagi di dalam Al-Quran, ini saya kutip lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sebentar. Di sini bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh dan juga berbuat baik itu mendapatkan tempat yang terbaik. Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas solihati faulaika lahumud darajatul ula. Nah, ini di surah Toha ayat 75. Wa man ya'tihi, dan barang siapa ya'tihi, mereka yang itu datang kepada Allah mukminan dengan keadaan iman kepada Allah, qad amilas solihat, dan juga telah melakukan amal soleh, melakukan perbuatan baik ya, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itu orang-orang yang tadi itu darajatul ula, tempat yang mulia, tempat yang terbaik. Dan inilah kenapa kita sebagai hamba Allah, sebagai juga manusia, harus terjadi kesesuaian antara hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada manusia. Horizontal and vertikal, seperti itu. Hablun minallah dan hablun minan nas. Jadi iman itu adalah hubungan kita kepada Allah. Amal soleh adalah hubungan kita kepada masyarakat, kepada sesama manusia. Jadi ketika orang itu sudah baik imannya, sudah baik hubungannya dengan Allah, maka harus disesuaikan dengan hubungan dia baik juga kepada manusia. Kenapa? Yaitu tadi, kalau kita itu beribadah juga baik, dan juga kita beriman, melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah itu dengan baik, maka tempat kita kan tinggi derajatnya di sisi Allah. Apalagi di masyarakat. Kita suka membantu,
kita suka menolong, kita menjaga diri untuk mendolimi tetangga kita, kita menahan mata, menahan telinga, menahan mata melihat keburukan orang lain, menahan telinga untuk tidak mendengar perbuatan jelek, perkataan jelek tentang orang lain, menahan mulut kita untuk tidak ghibah, untuk tidak membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ini kan bagian dari amal soleh. Nah, kalau kita itu sudah lolos dalam hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang faulaika lahumud darajatul ula. Kita itu akan mendapatkan tempat mulia di hadapan masyarakat. Betul atau tidak? Lihat, orang-orang yang itu terhormat, orang-orang yang dia itu mulia di hadapan masyarakat adalah mereka yang selain menjaga dirinya untuk melakukan perbuatan buruk, juga dia yang terus-menerus melakukan amal-amal soleh kepada masyarakat. Okay, gitu. Berarti kalau gini Ustadz, kalau semisal kita ini memiliki iman yang kuat, namun tidak bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki gitu kepada masyarakat sendiri. Itu kan bagaimana terkait dengan itu? Semisal di masyarakat tuh masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Kita memiliki ikatan kuat iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma hati kita masih belum bergerak. Lantas di situ apa yang salah begitu terkait dengan itu, Ustaz? Ya, sebenarnya tidak salah. Karena orang yang beriman kepada Allah itu pun sudah bagus ya. Adapun terkait bahwa kita masih belum bisa membantu orang lain, saya kira ini hanya soal waktu. Kenapa? Karena mereka atau dia yang itu mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk. Nah, adapun yang ingin saya tegaskan di sini bahwa kita itu jangan hanya saleh spiritual. Kita untuk urusan sholat, mengaji nomor 1. Tapi giliran tetangga kekurangan, butuh pertolongan, nah kita abai. Nah ini timpang. Kenapa? Karena perintah Allah melalui Rasulnya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, jadi amal soleh yang ditompang dengan keilmuan dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu akan menjadi perbuatan yang baik, yang luar biasa. Saya kira seperti ini. Kalau disampaikan, saya tadi mengatakan bahwa kita jangan hanya saleh spiritual, tapi juga kita harus mempunyai kecerdasan sosial. Kita lihat masyarakat, apa yang dibutuhkan. Saya kira kalau masyarakat itu banyak sekali yang dibutuhkan. Nah, lalu kemudian kalau kita merasa tidak bisa membantu memberikan pertolongan, kita lihat apa potensi kita. Apa keilmuan. Tidak mungkin dong kita tidak punya kemampuan sedikit pun. Seumpama kita bisa mengaji. Karena lulusan pesantren pastilah bisa membaca tahlil. Nah, kita bantu ketika ada masyarakat atau tetangga kita di lingkungan kita yang meninggal dunia, tidak ada yang bisa mengaji tahlil atau memimpin tahlil, yasin, kita maju. Itu kan wujud dari amal soleh seperti itu. Dan amal soleh ini dilandaskan dengan keimanan kita kepada Allah, yaitu berbuat baik kepada masyarakat sendiri. Terus kalau dengan ilmu sendiri, Ustadz, itu bagaimana terkait dengan itu? Karena apakah kita memang harus ketika melakukan suatu amal soleh, kita memang harus memiliki basic keilmuan dulu gitu, selain kita terkait dengan iman kita kepada Allah gitu. Nah, itu bagaimana? Ini juga menjadi catatan khususnya buat pribadi saya dan mungkin untuk para pemirsa sekalian, bahwa sebuah perbuatan itu menjadi amal soleh ketika ditopang dengan keilmuan yang berbasiskan kepada khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak Mas Ulil, mereka yang itu punya keilmuan yang luar biasa tinggi begitu ya, tetapi di masyarakat malah justru tidak memberikan manfaat, bahkan menjadi perusak. Ini karena ilmunya ini bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang mubazir. Jadi dia hanya berbasis kuantitas, tapi tidak mempunyai kualitas seperti itu. Apakah itu pengaruh juga dengan iman seseorang sendiri terkait dengan itu? Ya pasti. Ya.
Orang yang takut kepada Allah pasti ada keimanan di dalam dirinya. Makanya kenapa saya katakan, saya tanya kepada Mas Ulil, di Indonesia ini kekurangan orang pintar atau kekurangan orang benar? Kekurangan orang benar. Orang benar. Orang pintar. Kita lihat betapa banyak lulusan sarjana, sekolahan-sekolahan di mana-mana, pendidikan karakter di mana-mana kan. Betul. Semuanya itu kan orang-orang pintar. Tapi Indonesia ini masih ruwet atau aman-aman saja menurut jenengan? Ya, ruwet kan? Ya ini tadi, karena orang yang punya ilmu tidak ditopang dengan keimanan, yang itu adalah salah satu cirinya takut kepada Allah, akhirnya dia menyalahgunakan keilmuan yang dia miliki. Menyalahgunakan keilmuan yang dia miliki. Mas'uliyatul ilmi itu penting, pertanggungjawaban keilmuan kita itu penting. Misalkan, kalau kita itu sarjana pertanian, maka kita harus punya tanggung jawab keilmuan bagaimana tetangga kita, lingkungan kita, petani-petani itu bisa sejahtera. Kita transfer keilmuan, oh begini loh cara panen yang baik, cara menanam yang baik, begitu. Jangan sampai justru karena keilmuan yang kita miliki, akhirnya kita mendolimi orang lain. Begitu. Karena manusia itu bisa menjadi mulia karena ilmu, sebagaimana Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tetapi manusia juga bisa hancur, hina karena keilmuan yang disalahgunakan. Coba sekarang saya tanya, kira-kira hutan di Indonesia itu rusak semua? Apakah karena orang hutan atau sarjana kehutanan? Bukan, ini jelas dari manusia sendiri. Iya, bukan orang hutan. Ini karena banyak orang-orang yang dia tahu ilmu tentang hutan, lalu kemudian dia tebang pohon seenaknya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, karena perbuatan kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dan tangan-tangan manusia ini tangan-tangan yang punya ilmu. Ilmu yang tidak bermanfaat, itu tadi yang saya sampaikan. Maka ilmu dan amal soleh ini pasti berkelindan. Maksudnya terjadi saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan. Saling berkaitan. Berarti ini Ustadz, terkait dengan ketiga hal itu, iman dan ilmu dan amal, itu cara ngebentuk karakter dari kita pribadi itu bagaimana? Terkait dengan pengokohan iman, terus ilmu dan pengaplikasian amal, itu dimulai dari mana, Ustadz? Ya, tentunya itu dimulai dari pribadi kita sendiri. Jadi misalkan, sedikit apapun ilmu yang kita miliki, ketika ilmu itu memang kita dapatkan dari hasil yang baik, misalkan kita sekolah, kita belajar, itu memang dari uang yang halal, yang barokah. Insya Allah, ilmu itu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika kita mendapatkan ilmu itu dengan cara yang baik, maka cahaya itu akan menerangi hati kita. Ketika hati seseorang itu sudah terterangi dengan ilmu Allah, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk, sehingga lalu kemudian dia akan menjadi baik, menjadi pribadi yang baik. Tentunya ketika pribadi itu baik, dia akan mudah melakukan kebaikan, dan juga terus-menerus kontinu menjadi orang yang soleh. Seperti itu. Jadi orang soleh di sini adalah orang yang melakukan perbuatan amal soleh, dan ditopang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Kalau gini Ustadz, terkait dengan karakter kita itu sepakat nggak Ustadz ini terkait dengan semisal kita memang dibentuk terkait karakter itu berasal dari lingkungan sendiri. Semisal lingkungannya baik, berarti nanti karakter kita juga ikut baik. Kalau semisalnya lingkungannya buruk, itu nanti kita jadi buruk sendiri. Itu bagaimana biasanya Ustadz? Karena setiap orang itu lahir dari beberapa lingkungan yang berbeda Ustadz. Nanti hasilnya terkait dengan itu bagaimana penjelasannya? Baik. Ini menjawab itu saya ada sebuah cerita. Ya, cerita ini saya dapatkan langsung dari Profesor Quraish Shihab. Jadi ada seseorang pemuda. Seorang pemuda ini punya cita-cita luar biasa, ingin menaklukkan dunia. Segala cara dia coba, apapun dia coba dia lakukan, gagal.
Akhirnya dia turunkan keinginan itu, dia ingin menaklukkan sebuah negara. Dia lakukan hal yang sama, lobby-lobby ini, itu, dan lain sebagainya, ingin menjadi pemimpin dan menaklukkan negara, dia gagal. Dia turunkan lagi mimpinya, ingin menaklukkan sebuah daerah atau kota. Dia coba lagi caranya, dia gagal. Lalu dia turunkan, dia ingin menaklukkan sebuah wilayah di daerahnya. Anggaplah di desa, lingkungan kita sekitar. Dia ingin menaklukkan itu, ingin menjadi pemimpin, ingin menguasai daerah itu, dia gagal. Akhirnya dia kemudian ingin menaklukkan, dia turunkan mimpinya itu, dia ingin menaklukkan dirinya sendiri. Dia perbaiki karakternya, lalu dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, pengendali untuk dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa seperti itu, lalu kemudian dia menularkan kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar. Akhirnya dia bisa menaklukkan lingkungannya itu. Akhirnya lingkungan yang sudah terbentuk karena perubahan dalam dirinya, dia bisa menaklukkan negara. Kemudian dia bisa menaklukkan dunia. Apa yang menjadi hikmahnya adalah, ya kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Apakah lalu kemudian lingkungan yang membentuk atau merubah kita? Saya kira itu di awal saja, karena proses kita pertumbuhan. Misalkan di lingkungan kita setiap harinya pakai bahasa Madura, maka sudah naluri alami kita bisa bahasa Madura, karena lingkungan membentuk kita. Tetapi ingat, kita juga bisa merubah lingkungan kita. Caranya bagaimana? Ya kita merubah diri kita. Kalau kita itu baik kepada tetangga baik, dan juga kita itu saleh secara sosial dan juga saleh secara spiritual, insya Allah orang-orang akan melihat kita, oh anak ini kok baik. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu nantinya akan menjadi sebuah vibes yang positif untuk masyarakat di lingkungan kita. Jadi kita fokus kepada diri kita terlebih dahulu, perbaiki diri kita, perbanyak melakukan amal soleh, lalu kemudian insya Allah lingkungan yang akan berubah karena kita. Seperti itu. Menarik ini. Terkait dengan gurih sebetulnya penjelasannya mengenai lingkungan yang memang kita ada pertumbuhan. Itu kita bisa merubah melalui pribadi kita sendiri. Lantas juga memang iman yang memang kita harus perkuat itu memang terkait dengan ke Allah Subhanahu wa taala dulu, baru melakukan amal perbaikan kita ke manusia sendiri. Terkait dengan itu, ilmu memang memancarkan cahaya-cahaya yang memang ada pada diri kita sendiri. Terus basic kita memang harus ada memiliki landasan kepada keilmuan sendiri. Berarti iman, ilmu, dan amal memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu memiliki ruh, ya. Tidak bisa kita dikotomikan ya. Terkait dengan itu, betul. Ada basic-basic sendiri yang iman seperti apa, terus ilmu seperti apa, dan amal soleh seperti apa sendiri. Dan memang itu harus diterapkan ya, diterapkan pada diri kita pribadi masing-masing, supaya nantinya kita bisa bermanfaat kepada manusia ya, gitu. Karena kita memang harus hidup di muka bumi ini memang harus bermanfaat kepada orang lain juga. Dan konteksnya juga kita juga jangan hanya kepada manusia juga, kita memang harus kepada alam sekitar juga gitu. Karena manusia dan alam itu memang harus hidup berdampingan begitu. Banyak sekarang kasus-kasus yang memang kita memiliki basic keilmuan yang tadi udah jelaskan. Cuma kenyataannya begitu, alam-alam kita yang memang tidak bisa dikelola dengan baik, dan memang mempergunakan ilmu atau terkait dengan itu, ilmu yang kita miliki itu kadang tidak bisa tereksekusi, tidak sampai kepada masyarakat sendiri. Tadi kan saya menyampaikan, agar seseorang itu bisa mempergunakan ilmunya dengan baik, tentu harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak polisi yang sekarang ditahan, hakim kok diadili, iya kan? Hakim kan tugasnya kan memberikan keadilan, kok malah ada hakim diadili, hakim kok ditahan, jaksa kok dituntut, dan lain sebagainya. Ini kan berarti dia hanya mendapatkan keilmuan saja, tetapi dia tidak mempergunakan atau tidak bertanggung jawab kepada keilmuan. Saya kira tadi sampaikan oleh jenengan itu kan antara iman, ilmu, dan amal soleh. Kalau semua ini beriringan dengan baik, Mas, ya, kita itu akan menjadi yang disebutkan oleh Allah
sebagai orang-orang yang ulil albab. Kalau jenengan kan ulil absor gitu ya. Iya. Kalau ini ulil albab, apa itu ulil albab? Ini luar biasa. Mungkin kalau mau jenengan mau ganti nama, di dalam Al-Quran di surah Ali Imran itu disampaikan, Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, nah, ini kan terkait lingkungan tadi kan disampaikan ya, keilmuan. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya lail, malam, wan nahar, itu la ayatin li ulil albab. Itu terdapat tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal. Ulil albab itu orang-orang yang berakal. Nah, siapa orang-orang yang berakal? Itu kan ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang berakal itu adalah mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan apapun, selalu mengingat Allah. Nah, tetapi tidak berhenti di sini, ada komanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, mereka memperhatikan makhluk Allah di langit dan di bumi. Artinya apa? Mereka selain juga beriman kepada Allah, mereka juga belajar, mereka mempunyai keilmuan, dan selanjutnya mereka mempergunakan ilmunya untuk melakukan amal-amal yang soleh. Saya kira seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa Mas Idris ya, Okay. Ustadz Idris yang bisa disampaikan terkait dengan korelasi iman, ilmu, dan amal. Bagaimana lingkungan itu memang pengaruh, akan tetapi tidak sepenuhnya pengaruh begitu. Mempengaruhi kepada kita. Iya. Kita pun juga bisa merubah lingkungan di tempat kita. Dalam artian ke pribadi kita tergantung. Iya. Karena proses dimulai dari pertumbuhan diri tadi. kita Iya. terlebih dahulu. Karena banyak orang yang memang saya sudah jelaskan tadi terkait dengan orang yang memiliki banyak ilmu, namun konteks keamalannya ketika diterapkan penerapannya, realisasinya itu masih belum kurang. Karena apa tadi? Kurangnya iman tadi. Karena ketiga itu memang tidak bisa dipisahkan korelasi itu. Mungkin cukup sekian ya. Mungkin atau penutup mungkin ya, untuk penutup dari saya, karena ini adalah kaitannya dengan keimanan. Tentu dalam rukun iman itu ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran itu ada may yuti'ir rasula faqad atau Allah, ya. Jadi may yuti'illah war rasul, mereka yang mengikuti Allah, artinya juga mengimani, percaya kepada Allah wa rasulah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang nantinya akan Allah berikan nikmat. Nikmatnya itu sama nilainya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Sama seperti para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Nah ini yang terakhir. Wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang itu melakukan amal-amal soleh, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan yang luar biasa, dan itu sama. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Sama dengan nikmatnya para nabi, para syuhada, para syahid, ya, para orang-orang yang jujur dan lain sebagainya. Jadi mari kita pergunakan ilmu kita dengan baik. Apapun ilmu, sedikit atau banyak ilmu yang kita miliki, ketika itu disertai dengan landasan keimanan kepada Allah dan juga khasyatullah, insya Allah akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang soleh, menjadi yang terbaik di hadapan Allah ataupun di masyarakat. Saya kira itu. Itu mungkin karena keterbatasan waktu juga, Ustaz. Ini luar biasa. Luar biasa. Memang gurih-gurih sedap begitu ya. Mungkin cukup sampai di sini ya. Terkait dengan itu di Anur Podcastan, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.